sih bab karantina itu sangat fundamental dan krusial ya. Udah kasih. Lihat nanti dia sudah itu. Dia ya 5 dia cuma kalinya kasih. Juga sama kalau masuk ya. Oh iya. Aku saja artis. Nah ini ikan datang ya dari teman saya orang Kediri dari Java Goldfish. Nggak tahu nih kondisi ikannya gimana ya, mudah-mudahan aman. Nanti kita akan review sama cara karantinanya gimana. Nah ya ini ikan-ikannya. Airnya keruh tapi ikannya sehat sih. Kita coba dulu, cuci dulu kakinya. Sebelum masuk ke rumah, saya biasanya mencuci plastiknya terlebih dahulu. Nah, untuk karantinanya nanti kita akan lakukan di dalam ya. Sekarang ini plastiknya sudah dicuci bersih. Untuk karantina kedatangan ikannya nanti kita review di dalam. Sip. Nah, untuk ikan yang baru datang, saya biasanya dibuka dulu, terus lanjut dibuang airnya ya, dibuang setengah. Dibuang setengah, lalu saya oplos sama air saya 1:1. Nah ini media karantinanya kedatangan ikan baru. Saya oplos dulu airnya. Air yang akan di tempat karantinanya dimasukin. Sekitar 3 gayung. Ya. Dan ini akan saya gas ulang. Nah ini tujuannya supaya dia tidak kaget ya dengan air saya, karena ikan itu gampang kaget. Apalagi ikan mas atau ikan koi, ikan koki itu sangat gampang kaget terhadap kondisi air yang baru. Maka saya kenalin dulu dengan tidak membuang air dia. Ini saya biarkan oplos dulu 1:1 sama air lama dia. Tujuannya biar menstabilkan pH tidak terlalu jauh, TDS tidak terlalu jauh, dan kondisi airnya juga tidak membuat ikan kaget. Nah kalau sudah begini, saya biasanya bahasa orang awamnya diapung-apungkan ya di dalam akuarium karantina. Nah ini bahasa ilmiahnya adalah aklimatisasi di dalam perikanan, yaitu proses penyesuaian suhu di dalam tank mereka dan di luar suhu mereka
dan di dalam air mereka itu harus sama dengan tempat karantinanya. Karena kalau suhunya sudah sama dan air lainnya tidak terlalu kaget, ikan karantinanya tidak akan lama. Nah, kita lanjut ke satu plastik lagi. Nah, ini plastik kedua. Nah, ini sama plastik kedua, saya buang dulu setengahnya. Nah, ini sudah dibuang setengahnya. Langsung saya campurkan air yang ada di akuarium karantina setengahnya juga. Jadi 1:1 air saya masuk ya. Nah, ini kondisi ikannya agak mabuk, tapi tidak masalah, wajar. Kita masukin 3 gayung air kita. Dan kita gas ulang ya. Ya, langsung kita apungkan kembali di media karantinanya. Nah, saya akan diamkan ikan ini sekitar paling lama 1 jam supaya mereka benar-benar dapat beradaptasi dan tidak terlalu stres dalam perjalanan. Karena tadi lihat sendiri kurir saya membawa ikannya memakai motor dan dia ke gonjelang-ganjeling di perjalanan gitu. Jadi makanya biarkan ikannya tenang dulu. Nah, kenapa sih harus karantina ikan? Saya akan buka sharing time-nya. Yuk kita buka sharing time-nya. Nah, balik lagi sama saya Bung Fasakin di acara Oripis Indonesia di channel kami. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya hal-hal dasar untuk karantina ikan. Kalian kan sudah melihat tadi video saya, karantina ikan itu melalui apa aja sih? Ada pengoplosan, ada aklimatisasi, dan technical handling lainnya. Nah, apa sih yang menjadi penting kenapa ikan itu harus dikarantina dan tidak bisa digabungkan dengan ikan lama saya, ataupun misalnya saya beli dari 2 seller, entah dari seller A atau seller B, itu tidak bisa digabung karena bakteri si ikan dari farm A atau seller A itu mempunyai bakterinya sendiri. Begitupun dengan bakteri di seller B atau farm B gitu. Nah, bila mana kita gabungkan dalam satu tank karantina, itu akan terjadi infeksi bakteri, alias bakterinya bakal bertabrakan gitu. Nah, idealnya karantina ikan itu 2 minggu. Bila ikan tidak ada masalah seperti tadi, karantina ikan cukup dengan air yang sudah disiapkan dan plus garam sedikit gitu. Saya hanya memakai 1 genggam buat akuarium semeter 20 x 60 tinggi 45. Nah,
karantina itu dirasa sangat penting gitu. Karena jujur aja ya, saya selama ini ngekarantina ikan dari manapun nggak pernah mati gitu, bahkan impor juga nggak pernah ada yang mati. Ya karena saya tahu teknikal SOP-nya seperti apa. Nah kalau mulai ada ikan yang trouble, tas stresnya parah kayak ikan impor, saya biasanya mengasih obat-obatan khusus. Tapi saya tidak akan menjawabnya obat-obatan khusus di sini. Mungkin nanti di channel atau konten lainnya saya akan membahasnya, tapi tidak kali ini. Ini adalah SOP fundamental mendasar. Seperti kalian yang baru membeli ikan koki itu harus apa sih handling pertamanya? Nah, saya akan kupas tuntas di sini. Nah, yang saya kupas tuntas itu tadi ikan dari rekan saya, namanya Medi, Mas Medi atau Java Goldfish. Nah, saya udah berteman sama dia dari tahun 2010 ya, udah lama gitu si Gentong. Ya, saya sih hampir tiap bulannya adalah beli ikan sama dia karena dia juga adalah sobat saya ya. Jadi saya rutin belinya. Tadi yang saya beli adalah Ryukin. Nah, ikan itu tuh semen karantina di sini sekitar seminggu 2 minggu lah. Kalau terasa sudah stabil, saya akan langsung oper ke buyer-buyer saya karena ikan tadi sudah banyak laku ya, udah hampir laku semua. Satu si Oranda belum. Nah, nanti setelah saya lepas dari akuarium, saya akan mempuasakan ikan itu 2 hari. Supaya apa? Biar nanti ikannya gampang menyesuaikan diri, karena ikan itu adalah makhluk hidup berdarah dingin gitu. Di mana-mana habitatnya air yang bisa menyerap osmoregulasi si ikan. Jadi gimana pun caranya si ikan itu pasti beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, mempercepat proses adaptasi itu adalah dengan mempuasakan dia di air yang baru gitu. Sehari 2 hari itu cukup buat memancing nafsu makan juga. Nah, nanti di hari kedua saya baru kasih makan sedikit. Nanti saya akan memperlihatkan selesai karantina itu seperti apa sih kondisi ikannya. Nanti saya akan buat konten yang lain ya. Selesai pasca karantina ikan itu seperti apa sih kondisinya gitu. Nah, mungkin hal mendasar karantina itu ya, kalau ikan tidak ada sakit, sekali lagi jangan pernah dikasih obat-obatan. Belum tentu ikan mau merespon gitu. Kalau misalnya seperti tadi kondisinya tidak ada ikan sakit, tidak ada yang mengap-mengap, cuma teler doang, cukup karantinanya air plus garam. Nah, bila mana kan saya tadi di mini lab cukup panas juga, ini juga saya keringetan gitu. Itu tidak perlu memakai heater, tapi kalau yang di dalam ruangan dan dingin, kalian memakai heater dari 28 sampai 30 derajat. Cukup 1 minggu memberikan heater gitu, karena untuk memproses si metabolisme ikan cepat gitu. Kalau misalnya memakai heater tuh, nah dari situlah ikan mulai agak terbiasa tidak stres dengan air yang kalian punya gitu. Ingat, ikan pertama datang jangan pernah langsung dikasih makan ya, biarkan dia beradaptasi dulu sehari 2 hari. Nah, setelah sehari 2 hari itu proses krusialnya sudah selesai sebenarnya, tapi jangan terlalu banyak sering dikuras lah, karena ikan baru datang banget. Bila mana kita airnya tidak cocok atau si ikannya belum fit gitu ya terhadap situasi dia gitu, kita kuras airnya, itu akan menjadi hal yang bisa bikin trouble parah di ikan gitu. Makanya sebisa mungkin sampai 2 minggu kita lepas karantina, ikan sebisa mungkin diganti airnya sedikit lah, jangan terlalu banyak gitu. Mungkin itu aja tips and tricks dari kami, dari tim Orifish Indonesia. Nanti ada hal menarik lagi yang kami akan share, maka dari itu mohon subscribe, like, and share ya, karena saya akan berbagi kepada kalian, dan kalian juga bisa menerapkan apa yang saya bilang ini sebagai fundamental pertama kalian dalam pasca karantina ikan. Semoga membantu. Salam dari Orifish Indonesia. Bye-bye. Nah, ini ikan yang sudah stabil ya, sudah 1 jam. Gerakannya juga tidak terlalu stres tuh. Suhu air di plastik sama di luar sudah sama. Nah, sekarang kita akan melepasnya ya. Nah, ini ikannya dalam kondisi yang prima, bisa dilihat di plastik ya. Lebih tenang. Tuh, lebih tenang. Ya, kita akan melepasnya.
Ikannya lagi tenang ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini yang kedua ya, ingat bekas plastik kan berisi air nih, air dari ikannya jangan pernah dimasukin ke akuarium baru ya. Nah, kosong ya. Nah, ini air tidak boleh dibuang ke dalam akuariumnya, makanya kita buang ya. Nah, ini udah 1 jam pasca melepas ikan ya, berarti udah 2 jam di rumah saya ikan. Bisa dilihat kondisinya seperti di video tadi, dia ada prima, cocok sama airnya. Dan satu hal, saya tidak memakai obat-obatan, hanya garam saja. Dan filter pun hanya satu loh, saya cuma pakai kapas. Bisa dilihat, ini dari pompa saya, tarik ke atas, langsung ke sini. Nah, ini medianya. Kapas doang, nggak ada apa-apa. Coba lihat filternya apa, talang doang. Karantina itu nggak ribet kok. Ikan mau hidup itu gimana awalnya. Kalaupun kalian nggak mau ribet juga gimana awalnya datang. Jadi sebisa mungkin kalian tetap mengikuti SOP karantina ya. Ini dari satu seller ikan. Saya gabungin, udah bakterinya sama. Kalau beda seller, beda akuarium. Paling gitu aja. Karantina ikan nggak repot kok, gampang. Nggak usah pakai obat ini, obat obat itu. Kalau ikannya sakit, wajar dipakai apa, pakai apa. Tapi kalau misalnya datangnya ikannya sehat, ngapain harus dioprek gitu? Nggak usah pakai obat-obatan lah, biar nggak terlalu manja ikan. Hanya ikutin SOP karantina mendasar, jangan digabung. Dari beberapa seller ikan jangan pernah digabung. Dipisah, cukup itu satu dipisah. Maka karantina ikannya akan cepat, singkat, dan ikan pun sehatnya cepat. Oke?